Hmm, kakak di mana ya? Sudah dicari-cari tapi tidak ada. Di kamar tidak ada. Di ruang kerja juga tidak ada. Apa mungkin di halaman depan ya? Oh, ternyata kakak baru pulang ya. Siang adik. Siang juga kakak. Kakak baru pulang kerja ya? Iya, kakak pulang agak terlambat karena ada rapat di kantor. Kenapa? Begini kak, saya ada tugas dari sekolah. Bisakah kakak membantu? Memangnya ada tugas apa? Saya ambil laptop dulu kak. Begini kak tugasnya. Tugas dari sekolah, kita harus mengisi kolom yang sudah diberi warna ini kak. Bukan hanya itu kak, kita harus mengisi semua sheet di bawah ini yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian. Seperti sebelumnya kita harus mengisi kolom yang sudah diberi warna ini kak. Begitu juga untuk sheet pembagian. Kombinasi juga kita harus mengisi kolom yang diberi warna. Untuk sheet if, kita juga mengisi kolom yang diberi warna sesuai dengan keterangan di atas. Nah, yang terakhir adalah tugas. Pada kolom rata-rata, kita harus mengisi hasil rata-rata dari 5 nilai tugas ini. Begitu juga untuk kolom tertinggi, kolom sedang, dan kolom terendah. Khusus untuk kolom bobot, kita harus mendapatkan hasil dengan menggunakan rumus di bawah ini kak. Sedangkan pada nilai akhir yang terdiri dari nilai angka dan huruf harus sesuai dengan keterangan ini kak. Untuk kolom angka hasilnya harus mendapatkan nilai di mana yang tertinggi adalah 4 dan sampai yang terendah adalah 0. Sedangkan pada kolom huruf hasilnya nilai yang tertinggi adalah A dan yang terendah adalah E. Yang terakhir adalah kolom keterangan yang hasilnya adalah antara lulus atau tidak lulus. Kak, begitu kak tugasnya. Tolong bantu ya. Baiklah, tapi sebelumnya kakak ganti baju dulu ya. Selamat datang di Pamedas Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Kita mulai saja ya. Sebelum kita kerja soal ini, ada hal dasar yang harus diketahui. Jika kita kerja tentang penjumlahan, tanda yang harus kita klik pada keyboard yaitu dengan menekan tombol Shift dan plus. Jika kita kerja tentang pengurangan, tanda yang harus kita klik pada keyboard yaitu dengan menekan tombol minus. Jika kita kerja tentang perkalian, tanda yang harus kita klik pada keyboard yaitu dengan menekan tombol
shift, dan bintang. Dan jika kita kerja tentang pembagian, tanda yang harus kita klik pada keyboard yaitu dengan menekan tombol garis miring. Itulah hal dasar yang harus diketahui terlebih dahulu. Sekarang kita langsung kerja soalnya. Untuk menjawabnya, kita ketik sama dengan dan ketik angka yang ditanya secara manual, lalu enter. Begitupun untuk menjawab soal selanjutnya, kita masukkan secara manual, lalu tekan enter. Lakukan hal yang sama seperti di atas. Yap, inilah hasilnya. Sedangkan yang ini cara kerjanya adalah dengan menekan tombol sama dengan, lalu klik pada angka yang ingin dijumlahkan, tekan tombol shift dan plus, lalu klik lagi angka yang dijumlahkan, lalu tekan enter. Hasilnya sama ya. Untuk menjawab soal selanjutnya, cara kerjanya sama dengan yang di atas. Perhatikan terus ya. Yap, jadi hasilnya sama ya dengan yang di sebelah. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang berikut. Untuk soal ini, kita bisa mengerjakannya dengan cara yang sama di atas, tapi ada cara lain yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Rumus sum sendiri dapat dibuat dengan dua cara ya. Yang pertama sama dengan sum. Setelah itu blok semua angka yang ingin dijumlahkan, lalu tekan enter untuk mendapatkan hasilnya. Cara yang kedua adalah menggunakan menu auto sum. Caranya adalah dengan blok semua angka sampai pada kolom akhir yang akan kita letakkan hasilnya, lalu kita klik menu auto sum. Untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan selanjutnya, kita cukup menariknya dari hasil yang sudah kita dapatkan dengan cara seperti ini. Demikian kita langsung mendapatkan semua hasil sekaligus. Begitupun untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan cara seperti di atas. Perhatikan terus ya. Berbeda seperti di bawah, kita tidak bisa menarik hasilnya. Sedangkan di bawah kita bisa menariknya karena semua kolom terisi angka dan rumusnya juga mencakup semua angka pada kolom. Sedangkan pada kolom ini rumusnya hanya mencakup 2 kolom saja dan masih ada kolom yang kosong, sehingga jika kita menariknya, maka hasil yang dijumlahkan hanyalah 2 kolom saja dan tidak sesuai pertanyaan di sebelah. Sekarang kita ke sheet berikut, yaitu sheet pengurangan. Cara kerjanya sama dengan yang di penjumlahan, bedanya adalah di pengurangan kita menggunakan tanda minus.
seperti ini ya. Langsung saja ketik sama dengan, ketik angkanya secara manual, lalu enter. Untuk soal selanjutnya, cara kerjanya sama seperti di atas. Perhatikan terus ya. Sekarang kita ke sheet berikut, yaitu sheet perkalian. Untuk perkalian cara kerjanya sama, langsung saja ketik sama dengan, dan ketik angka yang ditanya, lalu tekan tombol shift dan bintang, lalu ketik lagi angka sesuai pertanyaan, kemudian tekan enter. Begitupun selanjutnya kita menggunakan cara yang sama untuk mengerjakannya. Perhatikan terus ya. Untuk soal ini, kita harus pahami isi dari kolom-kolom terlebih dahulu. Di kolom pertama ada angka 3 jam lembur, sedangkan pada kolom kedua ada angka uang per jam, di mana 1 jam lembur mendapatkan upah Rp75.000. Jadi, untuk mendapatkan total upah yang didapat tentu 3 jam dikalikan 75.000 ya. Langsung saja ketik seperti ini. Sehingga untuk mendapatkan hasil selanjutnya, seperti biasa, kita tinggal menariknya. Di kolom selanjutnya ada pajak 5%. Jadi ternyata total upah yang didapat ini mendapatkan potongan pajak sebesar 5%. Untuk mendapatkan hasil pajaknya, ketik sama dengan dan klik angka pada kolom total, lalu tekan tombol shift dan bintang, lalu ketik 5%, kemudian tekan enter.
Jadi didapatkan pajak 5% dari 225.000 adalah 11.250. Sehingga untuk mendapatkan hasil selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Selanjutnya kita ke kolom jumlah yang diterima. Untuk mendapatkan jumlah yang diterima, tentu saja total dikurangi pajak ya. Langsung saja ketik seperti ini. Sehingga untuk mendapatkan hasil selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Sekarang kita ke sheet berikut, yaitu sheet pembagian. Cara kerjanya sama seperti biasa. Langsung saja ketik sama dengan, lalu ketik angkanya secara manual seperti ini, lalu enter. Begitupun soal selanjutnya. Cara kerjanya sama seperti biasa. Perhatikan terus ya. Sekarang kita ke sheet berikut, yaitu sheet kombinasi. Yaitu kombinasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cara kerjanya sama seperti biasa. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan tanda plus, minus, bintang, dan garis miring. Langsung saja ketik secara manual seperti ini. Dan tekan enter. Begitupun soal selanjutnya. Perhatikan terus ya.
Jadi untuk kombinasi cara kerjanya seperti itu dan hasilnya sama dengan yang di sebelah. Sekarang kita ke sheet berikut, yaitu sheet if. Kita akan mengisi kolom grade ini dengan hasil A sampai E. Jadi kita akan menentukan apakah nilai-nilai ini mendapatkan grade yang mana, yakni antara A sampai E. Sehingga kita akan menggunakan formula if. Caranya adalah ketik sama dengan if lalu klik angka yang ada di kolom nilai. Perhatikan baik-baik keterangan yang diminta untuk mendapatkan grade A, B, C, D, atau E. Sesuai keterangan di atas, kita lanjut ketik lebih besar 80, koma, tanda kutip 2, A, kutip 2 lagi, koma, lalu kita masukkan lagi formula if, lanjut klik angka yang ada di kolom nilai, dan tentukan nilai untuk mendapatkan nilai B. Kita lanjut ketik lebih besar 60, koma, tanda kutip 2, B, kutip 2 tutup, koma, lalu lakukanlah hal yang sama sampai akhir. Perhatikan terus ya. Jika sudah selesai, kita tinggal tutup kurung sebanyak yang sama dengan buka kurung, yakni sebanyak 5 kali. Lalu tekan enter. Jadi untuk mendapatkan hasil selanjutnya seperti biasa kita tinggal menariknya. Cara kerja formula if di Windows 7 dan Windows 10 sedikit berbeda, yaitu pada penggunaan tanda koma dan titik koma. Jika Anda menggunakan Windows 7, maka gunakanlah tanda koma untuk memisahkan tiap keterangan seperti ini. Sedangkan jika Anda menggunakan Windows 10, maka gunakanlah tanda titik koma untuk memisahkan tiap keterangan seperti ini. Hanya itu saja perbedaannya, dan selain itu cara kerjanya sama saja.
Yap, kita lanjut ke sheet terakhir, yaitu sheet tugas. Kita langsung saja. Pada nilai tugas kita akan mencari hasil rata-rata dari 5 nilai tugas yang sudah ada. Caranya, ketik sama dengan average lalu blok semua nilai tugas yang ada dan tekan enter. Untuk mendapatkan nilai rata-rata selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Sekarang, pada kolom tertinggi kita akan mencari angka tertinggi dari 5 nilai tugas tersebut. Caranya, ketik sama dengan max. Lalu, blok semua nilai tugas yang ada dan tekan enter. Untuk mendapatkan nilai tertinggi selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Sekarang pada kolom sedang kita akan mencari angka tengah dari 5 nilai tugas tersebut. Caranya ketik sama dengan median. Kita pilih median. Lalu blok semua nilai tugas yang ada dan tekan enter. Kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Untuk mendapat nilai tengah selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Sekarang pada kolom terendah kita akan mencari angka terendah dari 5 nilai tugas tersebut. Caranya ketik sama dengan pilih minus, min. Lalu blok semua nilai tugas yang ada dan tekan enter. Kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Untuk mendapatkan nilai terendah selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Sekarang pada kolom bobot, kita akan menggunakan rumus sesuai yang diberikan. Langsung saja ketik sama dengan, lalu klik nilai tugas pada rata-rata, kali 15%, jangan lupa tutup kurung ya, tambah buka kurung, lalu klik nilai UTS kali 30%, tutup kurung, tambah buka kurung, lalu klik nilai UAS kali 30%, tutup kurung, tambah
buka kurung, klik nilai praktek kali 25%, tutup kurung, lalu tekan enter. Ya, kita bisa langsung melihat hasilnya ya, sesuai dengan rumus yang ditugaskan. Untuk mendapat nilai bobot selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya ya. Sekarang pada kolom nilai akhir kita akan menggunakan formula if. Untuk kolom angka, kita akan menggunakan data ini sebagai patokan. Cara kerjanya sama seperti penggunaan formula if sebelumnya ya. Langsung saja ketik sama dengan if, lalu klik angka yang ada di kolom bobot, sesuaikan dengan data yang diberikan ya. Sesuai data, kita lanjut ketik lebih besar sama dengan 80, koma, tanda kutip 2, 4, tanda kutip 2 lagi, koma, lalu kita masukkan lagi formula if, lanjut klik angka yang ada di kolom bobot dan tentukan nilai untuk mendapatkan nilai 3,75. Kita lanjut ketik lebih besar sama dengan 77,50, lebih besar sama dengan 77, komanya kita menggunakan tanda titik ya, 77.50, koma, tanda kutip 2, 3,75, tanda kutip 2 lagi, koma, jadi lakukan hal yang sama ya sampai akhir. Perhatikan terus ya.
Jika sudah selesai, kita tinggal tutup kurung sebanyak yang sama dengan buka kurung ya, yakni sebanyak 14 kali. Lalu tekan enter. Cara kerja formula if di Windows 7 dan Windows 10 sedikit berbeda, yaitu pada penggunaan tanda koma dan titik koma. Jika Anda menggunakan Windows 7, maka pengerjaannya seperti yang tadi, menggunakan tanda koma untuk memisahkan tiap keterangan. Sedangkan jika Anda menggunakan Windows 10, maka gunakanlah tanda titik koma untuk memisahkan tiap keterangan seperti ini. Jadi ikuti saja seperti yang diketik ya. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai angka selanjutnya, seperti biasa kita tinggal menariknya. Selanjutnya, kita akan mencari hasil nilai akhir pada kolom huruf. Untuk kolom huruf, kita akan menggunakan data ini sebagai patokan. Cara kerjanya sama seperti yang pada kolom angka. Langsung saja ketik sama dengan if, lalu klik angka yang ada di kolom bobot, sesuaikan dengan data yang diberikan. Sesuai data, kita ketik lebih besar sama dengan 80, koma, tanda kutip 2, A, kutip 2 lagi, koma, lalu kita masukkan lagi formula if, lanjut klik angka yang ada di kolom bobot, dan tentukan nilai untuk mendapatkan nilai A minus, yaitu ketik lebih besar sama dengan 77.50, koma, kutip tanda kutip 2, A minus. Jadi, lakukanlah hal yang sama sampai akhir. Perhatikan terus ya. Saya berikan juga contoh cara mengerjakannya di Windows 10. Jadi, harus sesuai begini ya.
Untuk kolom keterangan, kita akan menggunakan data ini sebagai patokan. Jadi kita akan mengetahui siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Cara kerjanya sama seperti penggunaan formula if biasanya ya. Langsung saja. Langsung saja ketik sama dengan if, buka kurung, lalu klik angka yang ada di kolom bobot. Sesuaikan dengan data yang diberikan ya. Sesuai data kita lanjut ketik lebih besar sama dengan 60, kutip 2 lulus, kutip 2 lagi, koma, kita masukkan lagi if, klik nilai bobot lebih kecil 60, koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2 tutup kurung, lalu tekan enter. Setelah itu, untuk mendapatkan keterangan selanjutnya seperti biasa, kita tinggal menariknya. Saya berikan juga contoh cara mengerjakannya di Windows 10. Jadi harus sesuai begini ya. Yap, akhirnya kita sudah mengerjakan semua tugas yang ada. Wah, terima kasih ya Kak, sudah mau mengerjakan tugas saya, bahkan sambil mengajari saya. Yap, sama-sama. Pokoknya bermanfaat sekali. Sekali lagi, terima kasih ya Kak. Yap, sama-sama. Demikianlah rumus dasar lengkap yang sering digunakan baik di sekolah, kampus, kantor maupun di mana saja. Selain rumus-rumus yang tadi, masih banyak lagi rumus Excel yang dapat Anda gunakan, dan rumus lengkap tersebut sudah saya simpan di dalam kolom deskripsi, dan Anda tinggal mendownloadnya saja. Jadi, di kolom deskripsi, Anda juga bisa download semua dokumen yang dijelaskan tadi, yang terdiri dari dokumen yang belum dijawab dan dokumen yang sudah dijawab. Yap, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat.